Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suro Bacol. Kali ini ada sebuah video dengan judul Penghuni Gaib Penampungan TKW. Namaku Ufi. Kejadian ini aku sendiri yang mengalami pada pertengahan tahun 2012 yang lalu. Saat itu, aku diterima bekerja sebagai staf pengajar untuk para tenaga kerja wanita atau TKW yang bertujuan ke negara Malaysia dan Singapura. Aku ditempatkan di salah satu kantor cabang daerah Jakarta Timur. Sejak aku menginjakan kaki di kantor itu, suasananya sudah terasa bau mistis. Aku lulus interview dan langsung diperbolehkan tinggal di lantai atas yang dipergunakan sekaligus sebagai sarana belajar dan penempatan para tenaga kerja hingga diberangkatkan ke negara tujuan. Kantor itu terdiri dari 5 lantai. Lantai 1 berfungsi sebagai kantor dan ruangan staf. Lantai kedua digunakan untuk fasilitas dapur umum, juga tersedia sebagai tempat makan dan bersantai. Ada pesawat televisi juga di sana. Ruangan itu bila malam ditempati sekitar 12 orang wanita. Saat itu jumlah para TKW tidak begitu banyak, kurang lebih ada 50 orang. Aku menempati lantai 3. Di sana ada kamar khusus berukuran 3 kali 4 meter persegi. Khusus para staf perempuan, yaitu aku dan 2 teman seprofesiku, yaitu Muti dan Eka. Muti bertugas di kantor, sedangkan aku dan Eka mengajar materi bahasa Inggris dan praktek kerja. Sedangkan yang lain adalah para tenaga kerja yang usia mereka terbilang masih sangat muda, sekitar 15-20 tahun. Di lantai 3 itu selain aku dan 2 temanku, juga diisi 10 orang. Lantai 4 juga ada yang menempati, yaitu oleh 14 orang TKW. Kecuali lantai 5, semua ruangan dilengkapi toilet masing-masing. Lantai 5 khusus digunakan untuk jemuran baju. Di sebelah tempat jemuran baju, tepatnya di depan tangga, ada sebuah kamar yang dahulunya hanya dipakai gudang. Tetapi ketika ada TKW yang baru datang, mereka menyukai kamar di atas. Mereka kebanyakan usianya jauh lebih dewasa daripada TKW yang menempati ruangan bawah. Salah satu dari mereka ada yang memiliki sixth sense dan bisa berkomunikasi dengan para makhluk halus. Walaupun aku tahu tempat kerjaku termasuk tempat sarang hantu, namun karena aku butuh pekerjaan dan ingin memiliki bekal pengalaman, aku berusaha untuk berpikiran ke sesuatu yang lebih positif. Malam pertama, aku tidur di kamar. Entah kenapa udaranya terasa panas dan gerah. Aku pun pindah keluar kamar dan tidur di samping anak-anak yang lain dengan menggunakan kasur lipat. Karena merasa lelah selama seharian dalam perjalanan, aku tertidur sangat pulas. Entah pukul berapa, telingaku mendengar suara gemericik air di kamar mandi sebelah kiri ruangan. Anehnya, suara gemericik air itu seperti suara shower. Padahal, semua toilet kecuali yang di kantor tidak dilengkapi shower, melainkan menggunakan bak air dengan gayung. Suara itu begitu jelas. Aku sempat berpikir mungkin suara gemericik hujan. Tapi karena kedua mataku mengantuk, aku biarkan saja hal tersebut. Paginya, aku bertanya sama mbak-mbak, apa mereka semalam dengar suara air gemericik? Aku mulai merinding, karena semuanya berkata tidak, sambil menggelengkan kepala. Rupanya, baru pertama kali aku tinggal di sini, sudah diajak kenalan oleh penghuni asli tempat itu.
Kejadian yang kedua ini aku mengalami pada malam Jumat sekitar selepas yasinan bersama. Salah satu anak, sebut saja namanya Umi, dia mengetahui aku baru membeli BH dengan model terbaru. Itu anak ngotot pengen lihat, padahal BH ku masih basah dan dijemur di atas. Dia malah bilang dan ngajak aku untuk naik ke lantai 5, hanya untuk melihat BH baruku. Ada-ada aja nih anak, pikirku. Lalu kami berdua naik ke atas, masih lengkap mengenakan mukena karena belum melaksanakan sholat Isya. Sesampainya di tempat jemuran, suasana tampak temaram karena hanya diterangi sebuah lampu. Di sana sangat sunyi karena semua ibu-ibu di situ, sebagian masih di lantai 3 dan lantai 2 sedang nonton TV. Tiba-tiba hawanya terasa dingin, sedangkan kami masih memakai mukena. Setelah ketemu dengan BH baruku, suasana agak tenang. Aku dan Umi sempat bercanda mengenai BH baruku itu. Kemudian, aku merasa bulu kuduku jadi merinding. Aku mendengar sangat jelas, ada sebuah suara laki-laki menegur dengan logat bahasa khas orang Betawi. "Lagi pada ngapain, Neng?" Spontan aku kaget, karena di situ tidak ada siapa-siapa, apalagi laki-laki. Dengan tangan gemetar, aku menyenggol lengan si Umi. Rupanya dia pun merasa hal yang sama dan mendengar suara teguran misterius itu. Tanpa dikomando, si Umi menarik tanganku dan lari secepatnya menuruni tangga. Akhirnya dengan nafas terengah-engah, kami pun sampai di lantai 3 kembali. Si Umi nampak terlihat pucat wajahnya. Lalu aku tanya apakah dia sakit. Umi hanya menggeleng. Dia bilang katanya di pojok tembok pagar sebelahku tadi ada sosok pria jangkung memakai baju hitam berdiri membelakanginya. Tapi anehnya, ketika aku tanya suara barusan, dia malah tidak mendengarnya sama sekali. Aku makin merinding jadinya. Tapi siangnya, aku malah lupa dengan kejadian aneh yang aku alami semalam. Mungkin karena banyak kerjaan dan aku fokus untuk membimbing dan memberi pengarahan. Jadinya aku tampak seperti biasa kembali. Nah, siang itu juga, penghuni penampungan tempatku bekerja nampak tak bosan mengerjaiku. Padahal siang hari, saat itu ketika waktu istirahat, tepat tengah hari Jumat, aku ke lantai 5 untuk mengambil jemuranku. Aku pikir di sana barangkali banyak anak-anak nongkrong sambil bersantai cari udara segar. Di sana tersedia bangku untuk sekedar duduk-duduk. Aku menaiki tangga satu persatu hingga sampai ujung. Ternyata di situ sepi, tidak ada orang sama sekali. Pintu kamar anak atas pun tertutup. Aku tetap menuju tempat jemuran dan mengambil bajuku yang sudah kering. Cuaca nampak panas, tidak ada semilir angin sedikit pun. Namun seketika, angin kencang seperti menabrak wajahku. Lalu aku dikejutkan suara pintu yang ditutup sangat keras. Aku terhentak kaget sambil membaca istighfar. Samar-samar, aku melihat bayangan seperti menembus dinding. Aku panik dan buru-buru turun ke bawah. Di tangga, aku berpapasan dengan ibu-ibu yang mau naik ke lantai 5. Aku pun bertanya, apa di lantai atas ada orang? Jawaban yang kuharapkan malah terbalik. Ibu itu bilang, semua penghuni kamar atas ada di lantai 2 sedang nonton TV. Dan baru dia saja naik ke atas karena mau sholat duhur. Walaupun aku bertambah panik, aku berusaha tidak menceritakan kejadian barusan pada siapapun. Yang membuatku tetap tenang, aku tidak pernah merasa mengganggu mereka. Hingga kejadian yang benar-benar di luar nalar. Ketika suatu hari, kami sedang melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kami berkumpul seperti biasa di lantai 3.
Lalu saat sudah waktunya sholat, suasana pun sepi. Hanya samar-samar TV yang terdengar ketika anak-anak yang lain tidak ikut sholat. Ada salah seorang anak, Siti namanya. Dia sedang berhalangan karena datang bulan. Siti berada sendirian di lantai 4. Teman dekatnya sudah membujuk agar Siti turun. Namun entah mungkin anak itu ada suatu masalah hingga dia tetap ingin menyendiri. Parahnya lagi, dia sampai melamun dengan berdiri di pinggir jendela yang digunakan untuk melihat suasana jalan raya. Ketika kami sholat pada rakaat kedua, tiba-tiba kami mendengar suara jeritan Siti. Terpaksa dua orang membatalkan sholatnya dan berlari melihat keadaan Siti di lantai 4. Ketika mereka sampai, mereka sudah melihat Siti tergeletak pingsan dengan muka pucat. Ketika Siti siuman, kami semua bertanya apa yang terjadi. Dengan masih ketakutan, Siti menceritakan bahwa ketika dia melamun, dia melihat sosok kepala tanpa anggota badan melayang di depannya dengan matanya yang melotot dan mulutnya menyeringai, persis hantu kepala yang meringis. Siti sampai trauma dan sakit sejak melihat penampakan makhluk itu. Dan aku akhiri dulu cerita kali ini. Sebenarnya masih banyak lagi kejadian mistis yang ada di tempat kerjaku. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.